Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Sisilia, mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan IPA Materi Listrik Berbasis Berpikir Kritis pada siswa sekolah menengah pertama. Saya dibimbing oleh Bapak Sudirman SPD MSI dan Bapak DRS Hamdi Aksan. Latar belakang, terdapat penilaian, di mana penilaian dilakukan untuk dapat mencapai kompetensi siswa pada semua pelajaran. Berdasarkan standar penilaian pendidikan merupakan tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, serta instrumen penilaian di sini yaitu bagian integral pada suatu proses penilaian dalam pembelajaran. Instrumen penilaian juga merupakan rancangan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah selesai pada suatu proses kompetensi. Tujuan dari kurikulum itu mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Namun, umumnya pencapaian hasil belajar lebih ditekankan hanya pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap dan keterampilan masih kurang mendapatkan perhatian dari guru. Padahal kompetensi keterampilan itu sangat penting untuk dikembangkan terutama pada pembelajaran IPA di SMP. Karena pada kurikulum 2013, kompetensi keterampilan terdapat dalam kompetensi inti yang keempat. Tujuan pembelajaran IPA yang sebenarnya membutuhkan instrumen penilaian yang tidak terdapat dalam pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga dibutuhkan penilaian yang dapat melatih keterampilan berpikir pada siswa tersebut. Khususnya berpikir kritis. Siswa yang berpikir kritis adalah siswa yang dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkonstruksi argumen serta dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, terutama pada pembelajaran IPA. Berdasarkan silabus IPA kelas 9 kurikulum 2013, salah satu materi yang dapat membangun keterampilan berpikir kritis pada siswa dengan melatih atau kegiatan praktikum. Salah satu materinya yaitu materi listrik yang terdiri dari 3 percobaan, yaitu mengukur kuat arus pada rangkaian listrik, menyelidiki hubungan kuat arus listrik dengan tegangan listrik pada suatu rangkaian, dan prinsip dasar hukum 1 Kirchhoff. Di dalam materi tersebut terdapat kompetensi keterampilan berpikir kritis yang dapat atau yang harus dikuasai oleh guru dan siswa. Yang mana materi tersebut sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari serta mudah dipraktikumkan. Ada pula penelitian yang relevan, yaitu Rizka dan kawan-kawan 2019, Amelia dan kawan-kawan 2014, Rodila dan kawan-kawan 2018, keempat Asrini Tias 2016, dan yang terakhir itu ada Nurul Al-Yati 2016. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan instrumen penilaian keterampilan IPA materi listrik berbasis berpikir kritis pada siswa sekolah menengah pertama yang valid dan reliable. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan instrumen penilaian keterampilan IPA materi listrik berbasis berpikir kritis yang valid dan reliable pada siswa sekolah menengah pertama. Manfaat penelitian yaitu bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti lain. Tinjauan pustaka terdiri dari 5, yaitu hakikat belajar, penilaian, berpikir kritis, penelitian, pengembangan, dan materi pokok listrik. Metodologi penelitian. Pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode development research. Dalam metode penelitian menggunakan model personal 4D yang terdiri dari define, design, development, and disseminate yang dibatasi
dibatasi oleh define, design, and development. 2. Subjek penelitian diuji cobakan pada siswa SMP Serjaya Negara Palembang. 3. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020, bulan Maret 2020 di kelas 9 SMP Serjaya Negara Palembang. Prosedur penelitian terdiri dari beberapa tahap. Pertama, tahap define atau definisi yang terdiri dari 4 kegiatan. Pertama yaitu analisis awal akhir, kedua analisis peserta didik, ketiga analisis materi, dan yang terakhir adalah merumuskan tujuan. Selanjutnya, tahap desain atau perancangan terdiri dari beberapa tahap. Pertama itu ialah mengkaji materi IPA yang ada di SMP. Kedua, menentukan kisi-kisi draft instrumen. Serta dilanjutkan dengan penyusunan rubrik penilaian aspek keterampilan. Ketiga, tahap development dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, validasi pendapat oleh para pakar yang diikuti dengan revisi. Kedua, uji coba terbatas, dan yang terakhir itu dilakukan dengan uji coba lanjut. Selanjutnya, desain penelitian. Di sini desain penelitian terdapat pada gambar, yaitu analisis awal akhir dan diakhiri dengan produk akhir yang didapatkan melalui 3 tahap tadi: tahap pendefinisian, tahap perencanaan, dan tahap pengembangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan 2 kegiatan. Pertama yaitu observasi dan kedua yaitu validasi instrumen. Selanjutnya yang terakhir itu ada teknik analisis data. Dilakukan dengan validitas dan reliabilitas. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian pertama yaitu tahap definisi produk, yang mana terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama yaitu analisis awal dan akhir. Peneliti melakukan observasi langsung ke sekolah dan mewawancarai guru IPA yang ada di SMP Serjaya Negara Palembang untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, praktikum, serta instrumen yang digunakan oleh sekolah tersebut dan aspek keterampilan yang digunakan. Kedua, analisis siswa, di mana karakteristik usia peserta didik SMP dalam teori Vigot adalah termasuk ke dalam golongan usia 11 tahun sampai dengan dewasa yang mempunyai kemampuan berpikir abstrak. Dan ketiga yaitu analisis materi, yaitu analisis mengenai listrik. B. Tahap perancangan produk, di mana dilakukan dengan mengkaji materi IPA yang ada di SMP dan menentukan kisi-kisi draft instrumen yang akan dibuat. Ketiga, yaitu penyusunan rubrik penilaian aspek psikomotorik yang terdiri dari beberapa aspek seperti mencermati kisi-kisi instrumen, mencermati perintah kerja, memilih langkah-langkah keterampilan berpikir kritis, menjabarkan langkah-langkah keterampilan berpikir kritis, serta memilih rubrik pengamatan yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan produk, di mana dilakukan validasi produk. Seperti pada tabel 4.6 memiliki saran selama validasi produk. Pertama, sebelum direvisi, alat dan bahan tidak ada jumlah yang digunakan. Sesudah revisi, alat dan bahan ada jumlah yang digunakan. Sebelum direvisi, tidak memiliki tahapan permasalahan atau rumusan masalah. Sesudah direvisi, memiliki tahapan permasalahan atau rumusan masalah. Sebelum direvisi juga, ketiga tidak memiliki hipotesis. Sesudah direvisi memiliki hipotesis. Keempat yaitu indikator penilaian rubrik tidak sesuai. Setelah direvisi, indikator rubrik telah sesuai. Selanjutnya itu kelima, kelompok nama siswa itu yang 1, 2, 3 diganti dengan A, B, C, D setelah direvisi. Nah, selanjutnya keenam, penilaian dilakukan oleh guru dan observer, itu ditulis langsung, dan
yang setelah direvisi itu diganti dengan petunjuk. 1. Penilaian dilakukan oleh guru. 2. Pengamatan dilakukan secara langsung. Terakhir yaitu tulisan skor yang sesuai dengan deskripsi pada masing-masing kolom nama siswa dengan nomor urut pada masing-masing kelompok. Setelah direvisi, 1. Tulisan skor yang sesuai. Tabel 4.7 yaitu tingkat kevalidan masing-masing dari 3 pakar ahli. Aspek yang divalidasi yaitu aspek kebahasaan, berpikir kritis, dan materi. Di mana aspek kebahasaan memiliki kriteria sangat valid. Kedua, aspek berpikir kritis memiliki kriteria kevalidan valid. Dan yang terakhir, aspek materi memiliki kriteria sangat valid. Selanjutnya, tabel 4.8 dilakukan uji coba terbatas menggunakan teknik Alpha Convert. Percobaan pertama itu mendapatkan nilai 0,802 dengan kriteria sangat tinggi. Kedua, itu memiliki nilai 0,838 dengan kriteria sangat tinggi. Dan percobaan terakhir itu mendapatkan nilai 0,841 dengan kriteria sangat tinggi. Tabel 4.6 itu dilakukan uji coba lanjut yang menggunakan teknik Alpha Converts. Percobaan pertama itu mendapatkan nilai 0,881 dengan kriteria sangat tinggi. Percobaan kedua dengan nilai 0,887 kriteria sangat tinggi. Dan percobaan terakhir yaitu dengan nilai 0,863 dengan kriteria sangat tinggi. Ada pula pembahasan. Berdasarkan penelitian dilakukan, maka dapat dikatakan instrumen penilaian keterampilan IPA berbasis berpikir kritis yang telah dikembangkan telah memenuhi syarat instrumen yang baik, yaitu yang dimana valid dan reliable. Kelemahan dalam mengembangkan instrumen penilaian keterampilan IPA berbasis berpikir kritis yaitu pertama, waktu, di mana waktu yang diperlukan dalam setiap percobaan itu memerlukan waktu yang relatif lama. Kedua, alat-alat percobaan yang digunakan saat penelitian itu kurang banyak atau alatnya ada yang rusak. Dan yang ketiga yaitu observer dalam penilaian observasi pada kegiatan praktikum itu sangat kurang, harus lebih dari 1. Nah, dimana sehingga peneliti hanya dapat melakukan uji coba dalam instrumen keterampilan IPA berpikir kritis ini hanya dengan 15 siswa dalam setiap percobaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti ini menghasilkan produk yang berupa instrumen keterampilan IPA materi listrik berbasis berpikir kritis pada siswa sekolah menengah pertama yang valid dan reliable, sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap validasi divalidasi oleh 3 pakar ahli, diperoleh tingkat kevalidan pada kebahasaan 4,56 kriteria sangat valid, berpikir kritis 4,22 kriteria sangat valid, dan materi 4,58 dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap uji coba terbatas, didapatkan reliabilitas praktikum kuat arus pada rangkaian listrik sebesar 0,802 dan praktikum hubungan kuat arus dengan tegangan listrik sebesar 0,838 dan praktikum hukum 1 Kirchhoff sebesar 0,841. Tahap uji coba lanjut dilakukan reliabilitas pada praktikum kuat arus listrik sebesar 0,881, praktikum hubungan kuat arus listrik dengan tegangan itu sebesar 0,887 dan hukum 1 Kirchhoff itu sebesar 0,863. Saran, berdasarkan tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu penelitian pada instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan hanya diuji cobakan pada skala terbatas, yaitu 30 subjek uji coba dengan menggunakan 3 observer sebagai penilaian. Diperlukan tahap penyebaran atau uji coba secara luas untuk mengetahui efektivitas penggunaan instrumen penilaian keterampilan IPA berbasis berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran. Bagi peneliti lain, hendaknya dapat mengembangkan
instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis pada materi lain, khususnya materi yang dapat dilakukan praktikum di sekolah. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Sebelumnya saya ucapkan minta maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.